أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Alhamdulillah, ibu jamaah tafsir An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Kita dengan seizin dan hidayahnya insya Allah melanjutkan surat An-Nur. Semoga kita semua diberi keteguhan, kebetahan, dan terus menikmati kajian Al-Quran secara tafsir, secara tadabbur. Setelah mungkin sebelumnya kita mungkin sudah pernah tahfidz, sudah pernah tajwid, sudah pernah tahsin. Maka ini butuh kesabaran berikutnya, sabar dalam mempelajari tafsirnya. Pada ayat sebelumnya, yakni 21, Allah mengingatkan orang-orang beriman agar tidak terjebak oleh khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Jadi jika sebelumnya ada 3 pelanggaran besar dalam kehidupan orang beriman, ya, dari zina, dari al-qadhf, dari al-ila, ingat ya insyaallah al-ila, ya, itu semua tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Ya. Jadi semua perbuatan besar di atas al-zina wal-qadhfu, ya. Zinanya juga dibagi 2, al-muhsan wa ghairul muhsan, ya. Zina yang dilakukan mereka yang belum menikah dan setelah menikah, karena itu punya dampak hukum sendiri, ya. Itu semua tidaklah terjadi kecuali karena khutuwatus syaitan, karena manusia terjebak dalam langkah-langkah syaitan yang dimulai dari terkecil, ya. Tapi karena nggak segera bertaubat, nggak segera kembali ke jalan Allah, ya, terjadilah peristiwa besar itu. Ya, seperti juga contoh kasusnya adalah haditsul ifki. Ya. Apa yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay yang disebut oleh Allah sebagai sutradara atau operator, ya, al-qadhfu, yang super, ya, di mana dia menuduh Aisyah, ya, yang notabene keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berselingkuh. Ya. Allah sebut dengan wallazi tawalla kibrah, ya. Orang-orang yang menjadi sutradara sebuah perbuatan besar, lahum adzabun azim. Itu semua pasti berawal dari khutuwatus syaitan, ya. Itulah salah satu tadzkirah ataupun nasihat Allah di balik peristiwa haditsul ifki, ya. Waspadalah dari khutuwatus syaitan, ya. Usahakanlah terus melakukan tazkiyah, ya. Ya. Supaya Allah menolong kita untuk selalu membersihkan diri, karena mereka yang besar tazkiyahnya, insya Allah besar pula ketidakseleraannya terhadap pelanggaran. Ya, sebaliknya, dengan tazkiyah semakin besar selera amal-amal solehnya. Ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum.
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Inilah ciri khas manusia yang proses tazkiyahnya terus berjalan, terus meningkat, selera amal soleh semakin besar, dan selera kemaksiatannya semakin mengecil, ya. Menjadi suatu yang benci, yang suatu yang menjijikkan untuk dilakukan. Ya. Sallallahu lana wa lakumul afiyah. Ibrah berikutnya jamaah rahimakumullah, ya. Ya, istilahnya keywordnya istilahnya ya, kata kuncinya jangan kapok beramal soleh. Apapun yang terjadi jangan kapok beramal soleh. Ya. Terutama ya, faktor ya, pengapok ya. Pengapok ini jarang dengar ya. Faktor yang membuat kita kapok beramal soleh karena peran manusia. Ya. Apakah misalnya rajin berinfak ke suatu tempat, ya. Tapi karena di tempat itu ada catatan sedikit aja udah kapok. Ya. Cari ilmu juga demikian. Tersinggung sedikit udah kapok. Apalagi ya. Ya, baca Quran misalnya, baca Quran ditegur sedikit aja udah kapok, nggak mau baca lagi. Ya. Ya itulah ayat 22 ya. Jadi di ayat 22 itu peristiwanya adalah salah satu kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, namanya Mistah bin Utsatsah, ya. Namanya siapa? Mistah bin Utsatsah itu bersama sahabat yang lain namanya Hasan bin Thabit, ya, ikut membenarkan, ya, menyebarkan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tentu ini namanya zallah, ya. Zallah itu ya kepleset, ya. Dan bukan semata-mata karena memang sudah berubah ideologinya, ya. Yang namanya kepleset ya berarti membuat dirinya segera bertaubat, ya, dan siap dicambuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena hukuman al-qadhf sebanyak 80 kali cambukan. Jadi Mistah bin Utsatsah ini termasuk artinya punya status ulul qurba, ya, masih kerabat dekat dengan Abu Bakar. Ya. Punya status orang miskin, ya. Punya status kaum muhajirin, ya. Punya status orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Toh demikian, ya, bisa saja manusia itu ya, tergelincir dalam perbuatan salah. Jadi dia nggak sadar bahwa yang dia dukung bahkan dia sebarkan, ya, tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sini ada kesalahan 2 kali, ya, bahwa yang dia terima informasi yang hoax itu, ya, adalah notabene istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dipikir lebih dalam, kok tega-teganya kamu mau membenarkan isu, ya, miring tentang keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah namanya zallah, orang kalau udah tergelincir lupa. Ya. Ya. Kedua, Aisyah itu adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Dan Abu Bakar itu secara rutin ya, menginfaki Mistah bin Utsatsah. Karena memang menginfaki Mistah bin Utsatsah itu punya fadilah yang luar biasa. Dia kerabat, dia orang miskin, dia muhajir, dia istilahnya da'iyah. Luar biasa ya kalau kita bisa berinfak kepada orang yang punya banyak keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya ininya dalil-dalil bagaimana pentingnya ulul qurba itu diinfaki. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana perasaan Abu Bakar ini Siddiq. Ya. Nah, perasaan Abu Bakar ini Siddiq ya, terhadap orang yang selama ini diinfaki ya, tiap bulan ya, tiba-tiba dia ya, istilahnya apa ya, menusuk dari belakang putrinya disakiti seperti itu, sehingga Abu Bakar sakit hati dari panasnya perasaannya anaknya dibenarkan info miringnya dengan Safwan bin al-Mu'attil, maka Abu Bakar itu bersumpah ya, demi Allah saya tidak akan menginfaki lagi Mistah bin Utsatsah. Ya, kalau bahasa kita kapok saya enggak akan menginfaki Mistah bin Utsatsah. Ya. Hanya kalau bahasa Indonesia apa namanya ini? Air susu dibalas dengan air tuba. Apakah ya, habis manis sepah dibuang? Artinya enggak menghargai jasa orang selama ini yang telah rutin ya, membantu mensubsidi kehidupannya. Ya, begitulah memang tidak semua manusia bisa berbisnis, bisa mencari uang. Ya. Maka yang dimudahkan oleh Allah nyari uang bantu. Tapi yang dibantu ya tergelincir dalam satu kesalahan. Ya, kalau zaman dulu katanya sih apa ya, dikasih ati minta amplak katanya. Sekarang udah nggak terlalu favorit lagi itu makanan yang banyak. Maka karena Abu Bakar bersumpah seperti itu, ya Allah mentarbiyah Abu Bakar ini Siddiq. Ya. Nggak begitu akhlak orang beriman. Kamu kan berinfak itu untuk mencari ridha Allah. Ya. Adapun yang kamu infaki itu istilahnya kurang ajar, itu urusan dia dengan Allah. Ngapain kamu kapok-kapok? Oleh karena itu ayatnya mengatakan wala ya'tali. Wala ya'tali. Janganlah bersumpah. Ya. Ala yu'ali itu artinya bersumpah. Ya. Kalau di surat Al-Baqarah ada juga kata ala yu'ali ya. Kalau di Al-Baqarah juz 2 gimana bunyinya? Lilladzina yu'luna. Yu'lun itu sama satu akar kata dengan ya tali. Bagi suami yang bersumpah ya. Yu'lun ya. Nah, ini saya ingatkan kembali hukum fikih rumah tangga ada yang namanya ila. Ya. Kalau kemarin ada li'an. Walaupun ini jarang ya di masyarakat kita dengar orang melakukan ila. Ila itu artinya sumpah. Ya. Tapi kalau sudah menjadi istilah ila, ya sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya. Ya. Saya bersumpah tidak akan mendekati atau ya dalam hal ini bukan suami istri ya,
Maka siapa yang bersumpah untuk berila, maka dibatasi 4 bulan. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Kalau sebelum 4 bulan, ya, sedikit murojaah nggak apa-apa ya, hukum ila ya, supaya kita selalu ingat kalau ya tali itu artinya sumpah. Kalau sebelum 4 bulan dia sudah mencabut sumpahnya, baru sebulan sudah ingin baikan, maka dia harus membayar kafarat sumpahnya. Ya. Kafarat sumpahnya yaitu ya, apakah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Ya. Atau tanpa bayar kafarat, ya, setelah selesai 4 bulan, maka segera dia harus mendatangi istrinya bahwa dia sudah selesai mengilah. Ya. Baik, wala ya'tali, dan janganlah bersumpah, ya, ulul fadli, orang yang punya kelebihan harta di antara kalian, ya, ataupun keleluasaan wasa'ah, ya. Ayyutu ulil qurba, jangan bersumpah, jangan sampai tidak lagi mau menolong, ya, orang-orang yang punya hubungan kerabat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhijrah, atau kalau istilah sekarang berdakwah di jalan Allah. Ya. Boleh bersumpah seperti itu, ya. Hendaklah tetap memegang akhlak, mempertahankan akhlak yang tinggi, yaitu ya'fu. Ya. Hendaklah dia siap menghapus kesalahan orang, ya. Wal yasfahu, ya, hendaklah dia, ya, tidak membalas, ya, tidak membalas kesalahan seseorang. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ya. Tidakkah engkau senang jika Allah selalu mengampuni kamu dengan infak-infakmu itu, ya. Masa yang salah dia, ya, tapi yang mendapat resiko pemberi infak, ya. Nah, ini harus betul-betul, ya, dihindari bagi orang beriman. Dan ini butuh tazkiyah, ya, butuh tazkiyah, di mana bisa tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Ya. Ya. Nah, inilah akhlak ya'fu yasfahu wa yaghfiru. Ya. Jadi pemberian maaf yang tidak mengingat lagi kesalahan orang itu, ya, tidak menuntut balas, bahkan terus berbuat baik. Ya, itulah akhlak memaafkan tingkat tinggi bagi orang beriman. Ya. Di mana akhlak seperti ini juga Allah tuntut bagi manusia, ya, dengan pasangannya. Istri harus punya akhlak memaafkan, ya'fu yasfahu wa yaghfiru. Suami juga demikian. Taghabun 14, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang berbuat salah kan suami. Itu urusan dia dengan Allah. Ngapain istri pakai kapok-kapok, ya. Kapok, saya tidak akan membantu dia, tidak akan berbuat baik kepada dia, dan seterusnya. Ini masuk juga dalam ayat ini, wala ya'tali, ya. Yang berbuat salah istri, ngapain suami kapok, ya. Hendaklah memiliki akhlak ya'fu yasfahu
yaghfiru, ya. Jadi akhlak seperti ini, ya, akhlak yang bisa menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain berarti manusia itu berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaknya dengan akhlak Allah. Dan akhlak Allah terhadap kita sebagai manusia kan juga tiga hal ini, ya'fu, yasfahu, wa yaghfiru. Ya. Allah tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita. Ya. Allah bisa tidak membalas kesalahan kita, dan Allah tetap berbuat baik kepada kita walaupun kita itu salah mulu. Ya. Maka Allah inginkan, ayo kamu juga belajar, ya, berlaku seperti itu terhadap orang-orang dekatmu. Orang-orang yang kamu berikan kebaikan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Maka Abu Bakar ini Siddiq ketika mendengar ayat ini, ya, karena begitu kuatnya hubungannya dengan Allah, ya menyesal, sedih, ya, terhadap nasib dirinya, sehingga dia berulang-ulang mengatakan, bala ya Rabb, bala ya Rabb, betul ya Allah, saya lebih suka engkau ampuni saya lebih suka engkau ampuni saya. Dan segera dia mengkafarah sumpahnya, dan segera dia mencabut niatnya untuk tidak menginfaki Mistah bin Utsafah. Maka secara umum peristiwa ini yaitu pentingnya bagaimana agar kita bisa mentarbiyah diri dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa kalau baca Al-Quran itu betul-betul, ya, apakah lagi disentil oleh Allah, lagi dimarahin oleh Allah, ya, lagi dilarang, lagi diperintah. Ya. Maka siapa yang seperti itu berarti itulah yang dimaksud dengan, ya, tadabbur yang sesungguhnya. Ya. Walaupun kita, ya, tidak seperti Abu Bakar ini Siddiq, ya, yang langsung turun ayat, ya, karena dirinya. Jadi jangan dikira Abu Bakar juga isinya ditegur seperti ini, kan nggak enak ditegur Allah, ya. Ditegur orang yang lebih tinggi dari kita juga nggak enak, ya. Apalagi yang menegur Allah Rabbul Alamin, ya. Tapi di surat Al-Lail Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kalau di mana di surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini muji siapa? Muji Abu Bakar ini Siddiq. Ya. Jadi memang ayat-ayatnya entar memuji, entar menegur, ya. Sehingga insya Allah kita juga harus bisa merasa seperti itu, ya. Kalau kita baca Al-Anfal, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi itu tidak melakukan hukuman yang berat terhadap para tawanan. Maka Rasulullah dan Abu Bakar menangis sedih karena ayat ini menegur dirinya. Ya, menegur Abu Bakar dan Rasulullah karena dianggap Rasulullah melakukan keputusan tidak menghukum tawanan perang Badar itu dengan hukuman yang setimpal. Setimpalnya apa? Dieksekusi. Tapi yang terjadi apa? Ya, yang terjadi hukumannya adalah siapa yang ingin
bebas dari sebagai tawanan bayar uang sekian atau mengajarkan tulis baca kepada orang beriman. Hanya Umar ibnul Khattab yang pendapatnya nggak bisa. Tawanan-tawanan itu harus dieksekusi. Maka Allah tegur, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Ya. Maka dari ayat ini terkenal sebuah nasihat yang sering disampaikan oleh para ulama. Tapi nasihat ini orang sering mengira ini hadis, bukan hadis ya. Mengatakan ini riwayat dari Al-Hasan Al-Basri ya. Al-Hasan Al-Basri terhadap ayat ini punya nasihat ya, bunyinya itu ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Jagalah dirimu jatuh dalam kesalahan ya, atau jatuh di dalam penyusutan iman gara-gara orang yang telah engkau berikan kebaikan. Ya, kalau bahasa ininya hati-hati kamu kapok berbuat baik gara-gara orang lain yang telah kamu bantu. Ya. Ini perkataan ya. Hasan Al-Basri ya. Ya. Tapi sering orang mengatakan ini hadis, ini tidak benar kalau dalam buku-buku tafsir atau buku thaqafah ya. Tapi syarra man ahsanta ilaihi ya. Apakah itu terhadap keluarga, terhadap teman dan lain sebagainya ya. Ya, selanjutnya ini masih ibrah terus ini ya. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh ya, menuduh zina. Yarmun itu identik dengan menuduh zina. Walaupun kalau ibu belajar bahasa Arab, roma yarmi itu artinya melempar. Di dalam bahasa Al-Quran, ya, khususnya di surat An-Nur, maksudnya menuduh berzina. Ya. Tapi kalau ibu baca surat Al-Anfal, roma di situ bermakna memanah ya. Falam taqtuluhum Allah qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat, ghafilat, mu'minat. Inilah sifat wanita yang diinginkan oleh Al-Quran. Muhsanat itu wanita yang selalu menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, karena itu dalam bahasa Arab benteng itu disebut dengan hisin. Hisin itu satu akar kata dengan muhsanat. Sehingga wanita yang sudah bersuami itu dalam Islam sudah identik ya, dirinya terjaga dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dirinya dihukumi oleh Islam pasti setia dengan
sudah setia dengan suaminya. Sehingga di ayat lain muhsanat itu berarti wanita yang sudah bersuami. Jadi kalau ibu-ibu baca akhir juz 4 di situ ada wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Selesai satu ayat. Maka ayat berikutnya masuk ayat juz kelima yang tidak boleh dinikahi juga wal muhsanatu minan nisa'i. Tidak boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang sudah bersuami. Arti muhsanat. Ya. Karena wanita yang bersuami dalam Islam ya, sudah dihukumi pasti tidak akan menyeleweng, tidak akan selingkuh, dia akan setia kepada suaminya. Al-ghafilat, al-ghafilat, ini satu-satunya kata ghafilat, kata ghafil yang positif. Biasanya kata ghafil itu bermakna bermakna negatif ya. Misalnya Allah katakan ulaika humul ghafilun ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi la minal ghafilin ya. Tidak paham Al-Qur'an juga disebut oleh Allah manusia yang ghafil ya. Ya, manusia yang teledor ya, tidak peduli dengan dengan kualitas dirinya, dengan kebaikan-kebaikan dirinya. Ya. Tapi di ayat ini, khusus di ayat ini, ketika wanita itu disebut ghafilat, itu menunjukkan wanita yang betul-betul sudah tidak berselera lagi terhadap satu kemaksiatan. Ya tentu khususnya kemaksiatan dengan skala besar namanya kabair. Sehingga ya, andai kata kok itu ada wanita yang masih berbuat salah tapi salah dosa-dosa kecil ya, maka ya, dalam hadis dosa-dosa kecil banyak terampuni oleh amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Ya. Ini perlu saya jelaskan, ya, bukankah manusia itu nggak mungkin suci 100%? Ya. Karena itu, ghafilat bisa dipahami wanita yang tidak pernah berpikir berbuat dosa, ya, terutama dosa-dosa besar, ya, terutama lagi dosa perzinahan. Ghafilat. Ya. Al-mu'minat, orang-orang yang dan memiliki keimanan yang baik. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Orang-orang itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Jadi laknat itu artinya apa? At-tardu minar rahmah. Ya. Laknat itu berarti terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dilarang melaknat. Ya. Dilarang melaknat sesuatu yang nggak layak dilaknat. Ya. Apakah benda dilaknat? Tapi kita jarang ya mendengar ya. Misalnya orang mobilnya mogok lagi. Apakah kemudian dia mengatakan terlaknat mobil ini misalnya. Atau dalam hadis dilarang melaknat makanan, dilarang melaknat benda. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang pedih.
Dari ayat ini menjadi sebuah kaidah besar dalam kehidupan, ya, hati-hati menyakiti orang yang lemah, ya, yang mudah untuk disakiti. Karena ketika posisi orang itu lemah, ya, disakiti, maka di situ ada pemihakan Allah, pembelaan Allah terhadap si lemah itu yang lebih besar, ya, dibanding kalau orang misalnya berbuat jahat kepada orang sebayanya, ya. Kalau ke atasnya nggak berani biasanya, ya. Kecenderungan manusia itu berbuat jahat kepada orang yang dianggap lemah, ya. Maka jangan sampai kamu terfitnah oleh posisi lemahnya seseorang itu, ya. Istilahnya mereka lah disakiti nggak bakal ngelawan, ya, nggak bakal mengadu, pasti dia nerima aja kalau disakiti. Maka berbuat jahat terhadap manusia seperti itu akan menambah bobot dosa itu. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran, ya. Kalau pikir kenapa, ya, ketika menuduh wanita muhsanat ghafilat, ya, itu balasannya berat sekali, lu'inu, dilaknat, ya. Mereka itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Ini kembali karena, ya, mereka itu orang lemah. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Sebaliknya, berbuat baik kepada orang yang lemah, ya, di mana seseorang, kalau saya mau gampang aja saya sakiti itu. Tapi karena imannya, karena akhlaknya, ya, karena takutnya kepada Allah, enggak, justru karena dia lemah, saya akan berbuat sebaik-baiknya kepada orang ini. Wah, maka pahalanya pun, fadilahnya pun semakin meningkat, ya. Sehingga, ya, amal-amal seperti ini atau hal-hal seperti ini biasa terjadi kepada siapa? Ya. Biasa terjadi misalnya dari seorang suami ke istri. Ya. Ketika suami itu tidak punya iman, tidak punya akhlak, ya, maka dia akan bisa memanfaatkan ya, kelaki-lakiannya, mungkin karena hartanya, karena posisinya, dia bisa, kalau mau berbuat jahat apapun bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Nah, ketika itu dilakukan, maka sesungguhnya, ya, dosanya semakin besar. Ketika ada seorang istri mengeluh kepada Rasulullah, suaminya, ya, melakukan begini, maka langsung Rasulullah mengatakan, ya, laisa bi khairikum, katanya. Dia bukan orang yang baik, dia bukan orang yang baik. Hanya karena apa? Tidak berbuat baik kepada istri. Kok begitu? Iya, karena bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami berbuat jahat kepada istri, ya, itu secara umum, ya, suatu hal yang mudah dilakukan karena, ya, posisi seorang istri yang di mata suami umumnya lemah, nggak berdaya, diapain aja dia nggak bakal ngelawan, gitu, ya. Sehingga ini berdampak apa? Ya, berdampak apa, istilah perempuan dijajah laki-laki, ya. Apakah istilahnya emansipasi, ini kan dampak mengatasi, jangan mau ditindas oleh laki-laki. Padahal Islam sudah punya arahan yang kuat sekali, ya.
Dan sebaliknya, ketika seorang suami yang punya peluang menyakiti istri itu justru dia berbuat baik, dipuji oleh Rasulullah. Khairukum, khairukum, diulang-ulang. Orang terbaik kalian, orang terbaik kalian, orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, akulah orang terbaik terhadap istriku. Siapa lagi yang kalau mau berbuat jahat kepada orang lemah itu gampang sekali. Biasanya siapa? Pemimpin, pejabat, apakah lurah, apakah sampai presiden, itu kalau mau berbuat jahat kepada rakyat, ya gampang bang. Apa? Lu ngelawan, ya. Tangkap polisi, dia ngelawan tuh. Ya. Saya gusur ngelawan, tangkap dia. Jadi memang jadi rakyat itu di mata pemimpin lemah, nggak berdaya. Apalagi di dunia Arab ya, di dunia Arab itu pemimpinnya bengis sekali ya. Seorang ulama hanya menulis misalnya ya, hanya nyindir sedikit aja ya, penjara seumur hidup. Nyindir bukan ngapa-ngapa, bukan ngecam, bukan apa ya. Ngomong nggak sesuai dengan kebijakan aja. Kebijakannya jangan, sebutlah istilahnya, jangan mengecam Presiden Perancis, ngecam, masuk penjara. Ulamanya, pemerintahnya mengatakan jangan pakai boikot, tapi ada ulama yang menganjurkan boikot, masuk penjara. Kadang tanpa sidang, tanpa apa. 3 tahun ngelawan, karena ngelawan 15 tahun. Itulah yang dialami oleh Syekh siapa namanya, oleh Syekh Khalid, oleh Syekh Salman bin Al-Audah. Banyak sekali sekarang di penjara-penjara dunia Islam itu isinya bisa jadi sebagian besar para ulama. Pokoknya nggak nyindir, apalagi ngeritik, nyindir aja masuk penjara. Lagi khutbah ini dianggap nyindir, langsung polisinya bergerak menangkap khotib yang lagi khutbah itu diangkut juga. Begitulah penguasa itu secara umum. Terkesan kuat di hadapan rakyat, dan rakyat begitu lemah. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada pemimpin yang memanfaatkan kepemimpinannya itu hanya untuk berbuat jahat kepada orang lain, Rasulullah mengatakan begini: Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaih. Ya Allah, siapa saja yang menjadi pemimpin kemudian dia menyengsarakan umatku, ya, susahkan kehidupannya, ya, baik dunia maupun di akhirat. Ya. Wah, dan masih banyak hadis-hadis lain betapa Allah itu sangat murka kepada pemimpin yang berbuat jahat kepada rakyat. Kenapa? Ya, karena posisi rakyat lemah kalau sudah berhadapan dengan pemimpin. Pemimpin itu punya senjata, punya polisi, punya angkatan bersenjata, punya dinas rahasia, bin istilahnya kalau kita ya. Dia gampang aja berbuat jahat kepada siapa aja. Tapi dalam Islam hati-hati ya. Kondisi rakyat yang lemah itu jangan sampai menjerumuskanmu justru berbuat jahat ya. Dampaknya lebih besar daripada ya misalnya tetangga berbuat jahat kepada tetangga lainnya. Itu memang dosa, tapi tidak sebesar dosa seorang pemimpin. Sebaliknya, jika pemimpin berbuat baik kepada rakyatnya, wah, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang sama. Ya. Ingat hadis apa?
Hadis 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, maka itu nomor satunya adalah siapa? Pemimpin. Pemimpin yang selalu berbuat baik kepada rakyatnya itu menjadi sangat dicintai oleh Allah. Karena bagi pemimpin itu mau berbuat jahat apa saja sangat bisa. Itu karena keimanan dan ketakwaannya enggak. Justru ya, jabatan ini saya gunakan untuk berbuat sebaik-baiknya kepada rakyat. Ya. Apalagi yang diingatkan oleh Rasulullah, jangan sampai kamu berbuat jahat kepada orang yang lemah. Ya. Berbuat jahat kepada orang yang lemah karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya. Ya. Misalnya yang terjadi di masyarakat apa? Ya. Seseorang awam sekali tentang mobil misalnya. Pokoknya dia nggak ngerti. Mobil itu bisanya cuma nyalain, ngidupin, nyalain, ngidupin. Begitu mobilnya mogok aja udah nggak ngerti. Diapain nih mobil, nggak ngerti. Biasanya orang ini suka bawa ke bengkel. Bengkel yang tidak amanah biasanya sering apa istilahnya getok. Padahal rusaknya cuma masalah ya akinya kotor misalnya, penjepitnya itu kotor ya. Tapi karena bengkelnya nggak amanah ya, dia katakan ininya rusak, pintunya rusak ya. Yang seharusnya gratis karena cuma masalah penjepit akinya kotor, suruh bayar 1 juta. Wah, itu dosanya sangat besar, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk berbuat jahat. Inilah ibrah utama dalam kehidupan. Innalladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya. Suami yang mentang-mentang punya otoritas yang lebih tinggi di rumah tangga, istri, pemimpin pada rakyat, orang yang paham memanfaatkan orang yang tidak paham. Sebaliknya ya, orang yang berbuat baik kepada orang yang awam ya, contoh bengkel tadi ya, bengkel tadi kalau memang kerusakannya ringan ya, itu dalam hadis disebut apa ya, disebut antasna'a ma'rufan li akhraq, antasna'a ma'rufan li akhraq. Amal soleh yang istimewa di sisi Allah itu berbuat baik kepada akhraq. Akhraq itu orang yang mobilnya rusak, dia nggak ngerti sama sekali. Tapi karena dia orang baik, ya udah ya. Saya punya langganan bengkel itu, masya Allah ya. Walaupun bukan Muslim ya, tapi baikannya luar biasa. Kalau emang ringan, nggak pernah dia mau menerima head, nggak usah pak, gitu aja. Benerinya cuma 5 menit, 10 menit, dia nggak pernah mau. Tapi yang sering kita dengar, bengkel biasanya suka ngerjain, suka ngetok. Apa saja orang yang akhraq, membantu orang yang akhraq itu betul-betul adalah yang lebih tinggi di sisi Allah. Ya. Orang tersesat ya, udah nyari berjam-jam nggak ada ya, akhirnya akhirnya dia Pak, ikut saya Pak, saya antar langsung ke lokasinya. Wah, itu luar biasa. Barangkali ibu-ibu pernah mengalami seperti itu. Saya pernah mengalami ya, nyari sebuah alamat 2 jam nggak ketemu ya, karena memang alamatnya terlalu apa namanya, terlalu global ya, terlalu global, nggak lengkap.
tapi saya butuh sekali ketemu dengan orang ini. Sampai akhirnya ketemu dengan orang, Pak saya antar. Dari lokasi sananya itu ke lokasi itu cuma butuh kurang lebih 10 menit lah ya. Tapi kalau nggak diantar aja, ya pontang-panting. Ya. Kemudian diantar saya sampai ke lokasinya dan bertemu dengan yang saya tuju. Ya. Maka orang seperti itu di sisi Allah sangat mulia, membantu istilahnya orang yang akhraq, orang yang sangat awam ya terhadap sesuatu yang sedang menjadi keperluannya. Apakah nggak tahu sama sekali tentang alamat. Jadi seharusnya seseorang ya lebih bersemangat ya membantu orang yang akhraq. Ya. Kemudian Allah ingatkan agar kita tidak berbuat jahat kepada orang yang potensial untuk dijahati. Ya. Allah mengingatkan manusia dengan apa? Dengan hari kiamat. Awas di hari kiamat nanti, hari kiamat itu akan terjadi tashhadu alaihim alsinatuhum. Lidah-lidah manusia, tangannya, kakinya itu menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan. Ini motivasi agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, terutama kejahatan yang dilakukan kepada orang yang lemah. Dan di hari kiamat juga yuwaffihimullahu. Allah akan memberikan dengan seutuhnya ya balasan bagi manusia itu dengan seadil-adilnya. Ya. Kamu berbuat jahatnya kepada orang yang sebaya, ya, itu dosa, tapi ya, balasannya beda. Kamu berbuat jahat kepada orang yang lemah. Itu lebih besar lagi. Dinahumul haqnya lebih besar lagi. Wa ya'lamuna, dan mereka tahu annallaha huwal haqqul mubin. Sungguhnya Allah itu maha benar dan maha pemberi penjelasan yang selengkap-lengkapnya kepada manusia agar jangan sampai sengsara dalam kehidupan akhirat, ya, terutama sengsaraan yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan jahat yang sedang terbuka bagi dirinya. Ya. Secara umum 7 amal yang akan melindungi orang di hari kiamat itu menjelaskan tentang peluang dosa yang sangat terbuka. Kan hadisnya tentang pemimpin, ya, pemimpin yang berbuat jahat. Ya. Sangat ditinggikan. Kenapa? Ya karena pemimpin itu mudah kalau mau berbuat jahat. Apalagi ya pemuda yang taat kepada Allah. Ini namanya pemuda dengan fisiknya masih kuat, ya, dengan kondisi yang tidak mudah lelah. Ya. Kalau dia mau berbuat jahat, wah apa saja bisa dilakukan. Tapi dia rubah. Ya. Ini fisik yang sehat, nggak cepat lelah, nggak banyak keluhan ini, saya rubah jadi ketaatan kepada Allah. Wah, maka bobot ketaatannya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang mudah merayu perempuan dengan hartanya. Kamu berapa? Ya. 100 juta. Saya kasih, yang penting ya layani saya. Ya. Tapi itu tidak dia lakukan seperti itu, maka ya, dirinya di sisi Allah lebih tinggi lagi. Ya, karena itu di 7 orang yang dinaungi oleh Allah itu juga disebut laki-laki yang diajak berzina oleh
diajak ya, bukan yang datang, ya, wanitanya yang aktif ya, diajak gratis saja nggak mau. Kenapa? Karena takut kepada Allah, maka takut kepada Allah saat itu lebih tinggi lagi. Ya, itulah yang dimaksud dengan yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Jadi balasan-balasan amal manusia di akhirat itu betul-betul akan dibalas dengan seakurat-akuratnya. Ya, kalau memang amalnya kecil ya pahala kecil, amalannya besar, sedang, balasannya sedang. Ya. Kemudian terakhir di ayat 26 ini merupakan bantahan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Artinya dengan ayat ini ya, Aisyah radhiyallahu anha otomatis sudah terbebas. Berapa lama ayat ini turun? Setelah sebulan. Jadi selama sebulan itu Aisyah harus bersabar menahan perihnya ya, kesedihan ya. Dia harus pulang kepada Rasulullah, keluar dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena udah nggak kuat, karena Rasulullah berubah sikap, ya. Sehingga setelah turun ayat ini, ya, kata ibunya Aisyah, ya silahkan anakku, putriku, kamu kembali ke rumah Rasulullah. Kata Aisyah, enggak. Yang menurunkan ayat tentang kesucian diriku adalah Allah. Saya tidak akan berterima kasih kecuali kepada Allah. Jadi biarlah dia, maksudnya Rasulullah sebagai suaminya, biarlah dia jemput saya. Akhirnya Rasulullah menjemput pulang ke rumahnya. Ya. Jadi ayatnya al-khabithatu lil khabithin, ya. Wanita-wanita yang jahat akan dipadukan dengan laki-laki yang jahat. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang jahat pun klopnya dengan wanita yang jahat. Wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita yang baik pasangannya dengan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik pasangannya dengan wanita yang baik. Dan tentu enggak mungkin ini berlaku bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagi Rasulullah pasti yang berlaku adalah wat-thayyibatu lit-thayyibin. Aisyah lah wanita yang thayyibat, thayyibin Rasulullah. Rasulullah thayyibun, Aisyah lah yang thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu terbebas dari tuduhan-tuduhan mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Dari ayat ini sering pertanyaannya begini ya. Pertanyaannya, loh bagaimana dengan kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut? Ya. Kok nggak sesuai dengan ayat ini? Ya. Nabi Nuhnya thayyibun, ya, istrinya khabithat. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama dalam hal ini, ya, seseorang tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jika mengalami sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan, sebutlah kaidah ini, ya, jika dia bertahan dalam kebaikannya. Bisa dipahami ya? Ya. Ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian dengan ayat ini, ya, Nabi Nuh harus beristrikan dengan wanita yang khabithat. Ya. Tapi ketika Nabi Nuh bertahan, ya, enggak, saya akan tetap berada dalam kesolehan saya,
biarlah istri saya memilih jalannya, ya tentu terus diingatkan, tentu dirayu supaya balik ya. Tapi dalam hal ini Nabi Nuhnya tidak terbawa oleh kondisi istri, maka sesungguhnya seseorang itu tetap berada dalam lahum maghfiratu wa rizqum karim. Bagi dirinya, pasangan yang tidak sesuai dengan ayat ini adalah ujian. Dan lulusnya manusia dari sebuah ujian kehidupan adalah diangkat derajatnya. Ya. Begitu juga yang berlaku pada Asia. Asia termasuk ya thayyibat ya. Tapi suaminya khabithin. Ya. Tapi Asia bertahan. Ya. Biasanya wanita itu cenderung ikut ya. Ya, dalam hal ini sering dua-duanya ya. Siapa yang paling dominan dia ngikut. Ya, tidak sedikit suami yang tadinya soleh karena istrinya nggak soleh ke bawah atau sebaliknya. Ya. Tapi ketika orang itu mau bertahan ya di dalam kebaikannya, betapapun dia sedang diuji oleh pasangan yang tidak klop dengan dirinya, maka itu akan menjadi sebuah ujian rumah tangga yang akan mengangkat orang-orang beriman. Ya. Jadi pentingnya pemahaman ini harus dipahami ya supaya saya ini kan sudah berusaha baik, sudah berusaha mentarbiyah diri, membina diri, kok pasangan saya nggak sesuai dengan saya ya di mana ini letak ayat ini? Maka letaknya kalau begitu Anda sedang diuji oleh Allah ya. Agar nantinya akan diangkat derajatnya. Tapi kalau nggak paham, maka seseorang bisa memilih ikut. Ya. Saya udah berusaha soleh, berusaha baik dan seterusnya. Kok istri saya begini? Ya udah saya ikut aja. Ya. Ini berarti dia gagal dalam menghadapi ujian kehidupan. Istri juga begitu. Saya udah berusaha tarbiyah A, B, C, D, E ya dan seterusnya. Lah, kok suami saya begini? Suami saya nggak sholat, ya udah ikutan nggak sholat ya. Maka yang seharusnya dia punya peluang untuk diangkat oleh Allah, akhirnya gagal. Ya, gara-gara pasangan yang tidak sesuai dengan kondisi dirinya, tapi dia malah mengikuti pasangannya. Baik ibu-ibu, wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sampai di akhir penggalan pembahasan kita tentang al-qadhf ya, dengan kasusnya yaitu haditsul ifki. Maka insya Allah di ayat 27 akan betul-betul pindah kepada tema lain di surat An-Nur yaitu tema adabul istidzan, adab bertamu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.